Tachihao, selamat datang di program baru aku, Cerita Hidupku. Nah, setiap tamu yang datang ke program baru aku ini tentunya membawa berkat buat kita semua dan membawa inspirasi juga buat kita semuanya. So, jangan bosan-bosan, jangan di-skip supaya nantinya berkat yang teman-teman terima juga nggak ke-skip juga, oke? Nah, di kesempatan kali ini kita kedatangan anak Tuhan yang luar biasa, di mana di masa mudanya dia diproses Tuhan dengan luar biasa. Siapa dia? Pasti penasaran kan? Yuk kita lihat profilnya sekarang. Hai Melin. Wah, Apa kabar nih? pastinya luar biasa dong. Haleluya. Tunggu ya, ini aku ada ini buat kamu. Makasih. Minum dulu biar kita santuy-santuy gitu. Jadi minum dulu. Iya, minum dulu. Gitu Iya, biar kesaksiannya lancar gitu. Wih. Minum dulu. Minum dulu guys. Aku aku aja. Enak rasanya. Enak. Teh. Oke. Oke. Selamat datang. Tos dulu dong. Ih, sip. Selamat datang Melin di program baru aku di channelnya Christina Nara tentunya. Di Cerita Hidupku. Nah, seneng banget nih ya Melin udah mau join, udah mau luangin waktunya buat teman-teman online aku di luar sana juga. Nah, Melin, aku tuh kenal kamu itu belum lama ya, kayaknya baru Januari 2020 ini ya. Januari. Sepertinya Januari ya. Januari ya. Iya. Nah, kita tuh kalau aku ini sih maksudnya aku flashback gitu, kayak kita tuh dipertemukan karena pelayanan ya kan. Karena kamu pelayanan di sini, aku juga pelayanan, akhirnya kita bisa ketemu dan kita bisa ya ngobrol, sharing-sharing gitu ya. Nah, kamu tuh asal mana sih sebenarnya? Asal lahir. Yes, lahir. Lahirnya di Sulawesi Utara. Tepatnya pastinya di desa. Nama desanya Tokien. Ya. Oh? Desa Tokien. Oh, Tokien. Boleh nggak sapa teman-teman di sana pakai bahasa kamu? Halo tamang-tamang, di sana bagaimana DP kabar? Pastinya luar biasa. Oh iya, nanti subtitle ada di bawah. Iya. Oke. Nah, aku di sini mau tanya-tanya sama kamu buat apa ya, Naya? Kamu bisa sharing tentang kesaksian hidup kamu. Jadi yang aku tahu tuh kamu itu lahir dari latar belakang keluarga seorang hamba Tuhan, benar? Iya. Papa mama adalah seorang hamba Tuhan dan sekarang kamu pun adalah seorang hamba Tuhan. Puji Tuhan banget. Puji Tuhan. Ya, dan percaya nggak percaya nih teman-teman, pertama kali aku lihat Melin itu aura gembalanya itu udah ada gitu loh. Iya. Banyak yang bilang nggak sih kayak gitu? Banyak yang bilang, tapi merasa biasa aja sih, kayak emang nanti akan jadi gembala. Dan puji Tuhan, mudah-mudahan aminkan ya. Aminkan, iya. Gembala atau gembala yang baik pastinya. Amin, pasti aku doain. Amin. Nah, pasti di kehidupan kamu nih, untuk kamu ada di titik sekarang itu pasti Tuhan udah proses kamu dengan luar biasa nggak? Ya, Ya kan? luar biasa. Ada up, ada down, pasti ya aku pengen banget gitu denger, dan pasti sahabat-sahabat online aku di luar sana juga pasti mau denger nih tentang kesaksian hidup kamu, tentang cerita hidup kamu. Boleh nggak sih berbagi sedikit ke kita semua, apa sih sebenarnya proses yang udah Tuhan kasih buat kamu, dan pastinya pasti akan menginspirasi teman-teman semuanya gitu. Oke. Dari mainnya sih pengen cerita dari awalnya, dari lebih awal. Boleh. Oh iya, waktu Melda kecil, pastinya di Sulawesi Tengah, Melda berada di keluarga hamba Tuhan. Dan pada waktu itu saya melihat sosok ayah menurut Melda, wah luar biasa banget. Pendidikannya, ramahnya, kerendahan hatinya, baru dalam pelayanannya, wah ini luar biasa banget gitu. Nah, biasanya kan kalau di sekolah gitu kan, SD kita ditulis kayak biodata di sekolah gitu. Biodata. Nama lengkap, baru tanpa tanggal lahir, hobi apa. Nah, pas di cita-cita nih, tanpa
pikir panjang atau apa, Melinda tulis PDT. Wih, itu pas kamu kelas Kelas 4. 4 SD. 4 SD. Wow. Oke. Jadi terus sampai di rumah dengan bangganya nih aku datang ke papa mama. Pa, ma, aku bawa ini. Apa itu? Biodata, tadi suruh tulis biodata. Oke. Nah, pas lihat cita-citamu jadi apa? PDT, Ma. Ya. Tapi pas udah gede, emang Melinda udah diceritain papa mama gitu kan. Kamu bukan dari kelas 4 SD malahan. Dari umur-umurnya pokoknya masih kecil banget. Ketika teman-teman hamba Tuhan dari papa mama datang, nanti kamu gedenya jadi apa? Aku mau jadi PDT gitu. Dengan bangganya itu dia pengen PDT. Pas itu kamu udah ngerti belum seorang pendeta? Dalam hati Melinda itu kayaknya wow banget ya kalau bisa jadi seperti papa gitu. Oke. Jadi inspirasi Melinda. Iya, idola kamu juga ya. Idola banget. Yang lain pada idola. Wah, artis ini. Iya. Tapi Melinda idolanya memang mama papa gitu. Jadi kamu nggak pernah bercita-cita aku pengen jadi dokter, pengen jadi apa gitu? Itu lain lagi. Oh, itu lain lagi. Oke. Terus 4 SD kayak udah mau naik kelas 5, Melinda pindah pisah dari orang tua ke kampungnya oma, dan itu tempat ayah Melinda kan. Udah sekolah di situ. Nah, SMP-nya di situ Melinda kayak udah mulai tertarik nih. SMP kan udah mulai belajar ya, ada biologi, IPA. Wah, udah mulai tertarik nih. Kaitan dengan pelajaran ini apa ya? Nah, mulai cari-cari tahu. Jadi dokter. Jadi perawat gitu kan. Jadi kamu memang suka IPA juga waktu itu. Oke. Dan Mena juga suka yang tantangan-tantangan gitu. Puji Tuhan dipercayakan kayak ketua kelas, dipercayakan kayak pemimpin upacara atau apa. Jadi kayak kamu itu cocok jadi polwan. Nah, di situ juga aku mulai tertarik. Kayaknya bagus juga ya kalau jadi polwan. Ya udah mulai planning Melinda pokoknya 2 ini aja. Gimana Tuhan mau, antara perawat kah, dokter kah, kalau enggak itu polwan. Polwan, oke. Nah, dan pendeta itu udah hilang. Jadi hamba Tuhan udah enggak lagi. Nah, tetapi dari satu sisi udah dari SD nih, Melinda mulai ada kerinduan untuk terus melayani gitu. Iya, terus Jadi Melinda bantu pelayanan di sana, melayani Tuhan. Dan pas SMA-nya, SMA kelas 1 masih di sana. Kelas 2-nya Melinda pindah. Pindah lagi. Pindah agak ke kota-kota gitu. Oke. Dari desa ke kota. Ganti haluan dulu. Alasan Melinda pindah, padahal udah sekolah di desa kan. SMA-nya. Alasan Melinda mau cari jurusan yang menunjang Melinda untuk masuk ke fakultas yang Melinda inginkan. Emangnya fakultas apa yang kamu inginkan? Pokoknya Melinda pengen kalau nggak jadi dokter, perawat. Udah matang, udah dokter. Udah perawat. fix itu aja. Iya, oke. Nah, udah masuk di kota nih. Biasanya kan kalau orang dari desa ke kota kayak kaget-kaget gitu kan. Wah, luar biasa sekali kota ini. Wah, gini-gini. Enak banget pergaulannya, gimana. Iya. Ada pergaulan yang baik, mungkin yang memang nyaman dengan Melinda. Dalam pelayanan bisa berbagi gitu kan. Tapi ada satu titik yang dimana Melinda ini pengen merangkul orang yang mungkin broken home gitu. Orang-orang yang ada juga bisa pemabuk gitu. Itu kerinduan kamu ya. Pengen merangkul mereka supaya sama kayak Melinda gitu. Sama sih kayak ayolah datang ke gereja, ada kan banyak teman-teman yang udahlah lebih baik happy daripada ke gereja, ngapain gitu kan. Sudah pas di situ memang gak gampang sih ketika berada di tengah-tengah teman-teman yang pergaulannya agak lumayan itu ya. Oke. Kalau bilang nggak beres ya kayak gimana gitu. Nah, ketika Melinda di situ, teman-teman yang sepelayanan dengan Melinda kayak kok pergaulannya kayak dengan orang-orang yang seperti ini. Terus Melinda ke kampung juga, kok
seperti ini, kayak jadi bahan cerita-cerita gitu cerita. ya. Ini kok anak hamba Tuhan. Pasti kalau bilang anak hamba Tuhan atau anak gembala itu di mana-mana kalau kita salah melangkah, kamu itu loh anak hamba Tuhan kok kayak gini, kamu itu loh anak gembala Jadi kok ini gini. tersendiri gitu ya. Iya, jadi tapi Mena nggak memikirkan anak hamba Tuhan dari mana, cuma kalau anak Tuhan, Mena pegangnya kalau anak Tuhan, mari kita jadikan jadi berkat dimanapun kita tidak berada. Dan sudah baik. Pokoknya memang ada titik di mana nggak bisa kayak lagi melangkah gitu kan. Stuck di situ ya. Stuck di situ. Tapi ketika Mena berharap, percaya kepada Tuhan, Tuhan kayak berikan kekuatan. Satu visi Melinda misi Melinda itu kembali lagi pengen deketin teman-teman yang pengen ngerangkul. Ya udah, tetap Mena mau buktikan ke orang-orang di luar sana kalau Mena bisa, nggak terpengaruh dengan pergaulan di sana. Nah, dan puji Tuhan, bisa. Mereka berubah. Wow. Mereka keluarga yang mungkin yang broken home sudah kembali lagi. Dan itu satu kebanggaan, bukan membanggakan diri, tapi Mena memikir, wah luar biasa Tuhan kita ya. Luar biasa Dia memberikan kemampuan. Dia juga ketika kita melaksanakan apa yang menjadi bagian kita, melaksanakan kerinduan kita, pasti Tuhan juga bekerja gitu. Sudah SMA, udah mau dekat ujian, Mena juga ikut kegiatan yang menunjang akademik ya. Akademik Melinda. Dan sudah selesai nih, udah mau mungkin lihat-lihat fakultas apa, universitas apa, udah ada di tangan. Tuhan, menarik banget nih. Terus banget ini. Banyak banget, kayaknya ada 5 itu, ada 5. Terus ada lagi satu om, dia salah satu juga polisi. Yang Mena juga suka ikut kayak pramuka gitu. Kamu aktif ya? Iya, ikut di Polres. Nah, jadi mereka kan kasih formulir kayaknya kamu bisa masuk jadi formal atau apa. Dan ini kayaknya menarik ya. Iya. Menarik. Tapi kembali lagi Mena doa, Mena puasa. Ketika ada itu, ini kayaknya nggak seret gitu loh. Tapi pengen gimana ya itu. Jadi kayak setengah-setengah, 50-50. Gimana ya? Mau masuk kayaknya ini bukan jalannya. Tapi pengen. Ya? Udah doa. Dan Mena juga dipercayakan jadi panitia salah satu acara Sulawesi Utara. Sudah pas ikut situ, ikut doa semalam kayak udah semalam. Ketika ke sana, ada teman-teman langsung bilang kayak gini, Mena belum kenal. Ini hamba Tuhan dari mana? Wow. Pas itu sharing-sharing, ya udah Mena sharing apa yang Mena bisa sampaikan, apa yang Mena bisa bagikan. Sharing. Ini dari sekolah kita mana? Sekolah kita. Aku bilang maaf ya, saya dari SMA ini. Langsung, iya Kak. Ini kayaknya udah orang-orang kuliah mungkin bilang mungkin karena saya ya badannya mungkin gede ya tinggi, jadi mungkin ya merasa ini umurnya udah 20-an gitu. Masa? Karena Mena waktu itu belum ada KTP. Buktinya saya belum ada KTP begitu. Oh itu masih belum masa-masa itu. Masa-masa belum punya KTP. Udah. Oke. Tapi dipercayakan, puji Tuhan, kayaknya ini untuk orang-orang yang sudah sekolah Alkitab tapi dipercayakan di situ. Oke, sudah. Nah, ketika Mena berdoa benar-benar, Tuhan, di mana? Mena nggak mau melangkah atau asal-asalan universitas tiba-tiba berhenti gitu, nggak mau. Pengennya sudah. Benar-benar ini yang dari Tuhan toh. Udah pegang formulir, udah pegang ini satu-satu kampus ini enggak. Tapi ada perasaan kayak nyesel ya sih kayak gitu? Enggak sih. B aja berarti. Biasa aja udah. Dan
Ini ada satu kampus yang benar-benar Mena suka. Di daerah kamu sana? Iya, pengen masuk. Dan ada memang benar-benar ini yang udah maksudnya target dari dulu. Pegang itu, Tuhan ini yang ku suka dari dulu. Udah doa, sambil doa udah pegang-pegang gini. Kok enggak ya? Enggak serk gitu di hati ya? Malah ngomong sendiri, kok enggak ya? Doa lagi, doa. Tiba-tiba langsung, kamu panggil jadi alat. Alatnya Tuhan. Alat. Aku ngalamin alat. Alat apa? Alat apa? Ngalamin alat apa ya Tuhan? Sudah pegang lagi yang formulir yang lain, pegang lagi, kok enggak ya? Udah doa lagi, itu kayaknya udah ujian-ujian nasional, udah sambil puasa, ya apa Tuhan menjadi alatku? Diulang itu lagi. Alatnya apa? Aku bingung. Terus ada satu sama Tuhan. Gimana? Udah mau selesai? Iya, udah mau selesai. Sekolah Alkitab aja. Tapi doa dulu. Aku tanya, apa yang dimaksud Tuhan? Aku maksud sekolah Alkitab. Atau kan Melinda udah melayani. Yang penting udah melayani. Jadi udah jadi alatmu ya Tuhan begitu. Tapi doa lagi, benar-benar jadi hamba Tuhan. Apa ini Tuhan begitu? Aku bilang sekolah Alkitab kayak, ya udah aku doa kalau benar-benar Mena harus masuk sekolah Alkitab. Mena percaya apapun yang Tuhan mau, Tuhan selalu buka jalan gitu. Sudah. Tapi memang lagi doa benar-benar dimatangkan. Apa ini yang maksudnya? Yang atau yang Tuhan mau? Ya. Dan bener itu. Udah. Oke, malam ini Mena ngomong ke orang. Jadi selama proses kamu ambil formulir, kamu doain tuh kamu gak ada cerita sama orang tua gitu? Enggak. Sama sekali gak ada? Cuma aku ngomong gini, Mena sempat ikut teman juga sih, teman ke Manado. Sekalian Mena juga pengen ambil formulir sana, sekalian mau daftar atau apa gitu kan. Tapi udah sampai sana, nggak jadi. Oke. Ya udah cuma temenin teman aja gitu untuk daftar. Mena nggak. Tanya sampai di kos, kok aku nggak sekalian daftar gitu? Siapa tahu keterima. Gitu. Aku sampai ya biarin aja, kayak biarin aja gitu. Sudah doa lagi. Apa ini benar-benar? Sudah pas benar-benar Mena ngomong. Terus apa respon orang tua waktu itu? Pas Mena ngomong, Ma, bercanda-bercanda dulu. Basa-basi dulu. Iya, basa-basi dulu. Okay. Nggak mungkin langsung. Oh, jadi ke mama ceritanya? Mama dan papa sih. Mama dan papa langsung. Biasanya mereka speaker gitu atau apa. Apalagi kalau udah bercanda-bercanda terus Mena bilang ada yang mau Mena bicarakan, langsung speaker. Dan Mena bilang, Ma, selesai sekolah atau lulus, Mena sekolah kita. Dengan mantapnya kamu bilang? Mantap. Oke. Udah nggak. Hebat banget. Nggak. Udah. Hebat banget. Terus? Pas sudah ngomong itu, awalnya diam aja sih. Diam. Terus papa. Ada perasaan takut gak sih waktu mereka diam gitu? Kenapa diam ya? Gitu. Kenapa diam ya? Biasanya kalau hamba Tuhan atau gembala atau apa kan pasti senang gitu kan. Iya. Tapi ini diam dulu. Baru papa ngomong. Ngomongnya, Melin sudah berdoa? Sudah, ya sudah. Ini benar-benar keputusanmu. Nah, kalau misalkan seorang ibu pasti kenapa? Kok tiba-tiba langsung mengambil keputusan seperti itu? Emang gimana dengan usaha Melinda yang sebelum-sebelumnya? Yang kamu pengen banget ke ini bla 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 itu. Orang tua dukung. Oh iya, kalau benar-benar jadi dokter atau apa pasti. Gimana pun Tuhan sediakan gitu kan. Kalau benar-benar di situ. Gimana dengan usahamu? Udah enggak masuk.
dalam hati Melina sih, atau keluarga-keluarga lain juga bilang, kalau enggak kuliah dulu lah, ngapain juga langsung masuk sekolah Alkitab, ngapain juga cepat-cepat gitu kan, itu mah gampang. Nah, apa yang mereka bicara itu, Melina juga doa, Tuhan kata mereka seperti ini, dan Tuhan mau tahun itu nggak nunda-nunda. Jadi setelah kamu lulus, kamu langsung masuk. Oke. Jadi aku ngomong, Tuhan mau tahun ini mah, Pak. Udah, kalau benar-benar dari Tuhan, apapun yang menjadi kebutuhan, apapun itu pasti Tuhan buka jalan. Papa nggak terlalu membantu atau apa sih. Yang penting cuma Papa bilang, kamu berdoa. Kalau ini benar-benar panggilan Tuhan, ya oke, aku gitu. Pasti Tuhan dengar kok, pasti Tuhan jawab kok, begitu. Dan sudah, Tuhan, aku percaya pasti Tuhan buka jalan gitu. Apa kata orang, nggak pusing lagi. Kalau bilang, ibaratnya tutup kuping ya, tutup kuping sesuai dengan visi kamu. Karena banyak keluarga yang bisa dikatakan pegawai atau gitu kan, mereka lebih tinggi lah jabatannya atau apa. Kenapa sih? Kamu kan anak perempuan satu-satunya, kenapa ini sekolah kita kuliah dulu? Soalnya banyak koneksi ini. Udah enggak. Ya udah, mereka ngomong gitu, mainnya diam aja. Pasti Tuhan sediakan gitu. Percaya Tuhan. Jika benar-benar hidup ini sudah kasih sepenuhnya, melayani, pasti Tuhan yang selalu sediakan ya. Mainnya nggak bisa ngucapin karena luar biasa kebaikan Tuhan. Sudah mau pergi dari Nado ke tempat di sekolah, maksudnya di Jawa ya. Di Jawa. Pasti ada aja gitu yang kayak gimana ya, menghalangi gitu kan. Hambatan ya. Jangan, nggak boleh, jangan. Kamu kuliah dulu. Nah, apa itu jadi ngegoyahin kamu gak sih kala itu? Sempet. Kayaknya beberapa menit. Ya. Apakah itu kayak emang dari Tuhan apa gimana gitu, terus jadi ngegoyahin hati kamu? Enggak juga sih, cuma kayak iya ya, kenapa nggak kuliah dulu, kan sama aja. Otak kan pasti mikir gitu kan. Tapi tiba-tiba kayak mikir lagi, ini kan sempat Melinda doa juga toh. Tapi Tuhan bilang tahun ini. Ya udah, ketika Melinda bilang beberapa tahun kemudian kayak nggak serak hatinya, nggak serak hati Melinda, maksudnya mungkin tahun ini ya Tuhan. Nah itu kayak plong gitu, langsung lega gitu ya hatinya ya. Ketika ngomong juga dengan mama papa udah lega, dan kayak ada persetujuan, udah lega juga. Ya udah, mau ngapain lagi, udah jalan aja, pasti Tuhan tolong kok, begitu. Apakah ini juga jadi salah satu doa orang tua kamu mungkin?